Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kali ini kita akan masuk ke bab fi Kitabatil Quran wa Ikrami al-Mushaf. Bab yang ke-9 yaitu riwayat penulisan Al-Quran dan juga wajib memuliakan Al-Quran. Jadi kita harus ketahui bahwa Al-Quran yang ada sekarang sama kita ini sesuai dengan Al-Quran yang ada di zamannya Rasulullah SAW. Dan tentunya Al-Quran di zaman Rasulullah SAW itu belum tertulis di satu mushaf, tetapi Al-Quran itu berada di hati-hati orang mukmin, di hati-hati para menghafal Al-Quran. Al-Quran itu tersimpan dengan baik di dalam hati-hati penghafal Al-Quran. Ada yang dari mereka menghafal semuanya, ada yang dari mereka menghafal sebagian. Kemudian di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak dari penghafal Al-Quran yang meninggal. Maka ketika itu Abu Bakar mulai merasa cemas ketika banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Maka Abu Bakar mulai bermusyawarah dengan para sahabat yang lain untuk menjadikan Al-Quran itu tertulis di satu mushaf. Maka mulailah dikumpulkan, disusunlah Al-Quran itu sesuai dengan Al-Quran yang ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran itu ditaruh di rumahnya istri Nabi SAW yang bernama Hafsah. Kemudian di zamannya Utsman radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khilafah, mulai tersebarnya Islam di beberapa negara. Maka ketika itu Utsman bin Affan mulai cemas kalau ada yang berselisih dengan Al-Quran. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mulai mengkopi mushaf yang telah disusun oleh Abu Bakar dan disimpan oleh Hafsah radhiyallahu anha, sehingga kopian itu mulai disebarkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Imam Abu Amrin Ad-Dani mengatakan, kebanyakan dari ulama berpendapat bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkopi 4 kopian dari mushaf itu. Kemudian kopian pertama dikirim ke Basrah, dan yang kedua dikirim ke Kufah, dan yang ketiga dikirim ke Syam, dan yang keempat disimpan di rumahnya. Abu Hatim As-Sajistani mengatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkopi 4 kopian dari mushaf. Kemudian kopian pertama dikirim ke Mekah, yang kedua dikirim ke Syam, yang ketiga dikirim ke Yaman, dan yang keempat dikirim ke Bahrain, dan yang kelima dikirim ke Basrah, dan yang keenam dikirim ke Kufah. Kemudian yang ketujuh disimpan di Madinah. Dan tentunya boleh menaruh titik atau menaruh harokat di tulisan Al-Quran yang sebelumnya tidak punya titik, kemudian mempunyai titik agar orang-orang yang belakang ini bisa mengetahui dan bisa membaca Al-Quran. Ulama telah bersepakat bahwa disunahkan untuk menulis Al-Quran, kemudian memperindah tulisannya, kemudian memperjelas tulisannya dan memperjelas hurufnya tanpa ada ta'liq atau keterangan-keterangan. Kemudian tidak boleh menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis seperti darah atau kulit babi, kulit anjing, dan lain-lain. Dan juga sesuatu yang dibenci ketika menulis Al-Quran di dinding. Dan di mazhabnya Imam Atha, dia membolehkan memakan suatu makanan yang dimana makanan itu ditulis Al-Quran. Dan juga kalau Al-Quran itu ditulis di kayu, maka kayu itu makruh kalau dibakar. Kemudian wajib bagi kita untuk menjaga Al-Quran juga memuliakannya. Ashabuna dalam mazhab Syafi'i mengatakan, seandainya kalau seorang muslim menempat Al-Quran di tempat kotoran, maka seorang muslim itu dia menjadi kafir. Dan juga disunahkan ketika Al-Quran itu didatangkan kepada kita, disunahkan untuk berdiri. Karena ketika ada orang yang terpandang datang kepada kita, maka kita berdiri. Begitu juga dengan Al-Quran yang ketika dihadirkan kepada kita, maka dianjurkan untuk berdiri ihtiraman Al-Quran. Kemudian diharamkan ketika ada orang yang ingin safar ke tempatnya musuh-musuh Islam, diharamkan baginya untuk membawa mushaf karena takut mushaf itu akan jatuh ke tangan orang-orang musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW nahaan yusafar bil Quran ila ardil adu, bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk membawa Al-Quran ketika safar ke tempatnya musuh-musuh. Kemudian diharamkan menjual Al-Quran kepada orang kafir. Seandainya kalau sudah terjadi jual beli, maka
dalam mazhab Syafi'i mempunyai dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa jual belinya itu tidak sahih. Yang kedua mengatakan bahwa jual belinya itu sahih. Tapi ketika itu wajib untuk mengambil lagi mushaf dari orang kafir itu. Kemudian dilarang bagi orang yang kehilangan akalnya atau bagi anak kecil membawa mushaf. Karena boleh jadi Al-Quran tidak akan termuliakan ketika mereka membawa mushaf. Dan wajib bagi wali untuk melarang anak kecil atau orang yang tidak berakal membawa mushaf. Dan diharamkan bagi yang berhadas, bagi orang yang tidak suci atau dia belum berwudu, memegang mushaf atau membawa mushaf. Meskipun dia membawa mushaf itu dengan perantara. Seandainya kalau mushaf itu ditulis di dinding pengumuman, maka ketika itu hukum memegang dinding itu ialah seperti hukum memegang mushaf. Kalau dia suci maka dia bisa memegang dinding itu. Tapi kalau dia tidak suci maka dia tidak boleh memegang dinding itu. Kemudian seandainya kalau orang yang muhdis atau tidak suci, atau orang yang junub, atau orang yang haid membuka lembaran-lembaran mushaf dengan sepotong kayu atau semisalnya, maka dalam mazhab Syafi'i itu mempunyai dua pendapat. Pendapat yang azhar ialah boleh melakukan itu, karena ketika itu dia tidak memegang Al-Quran atau tidak membawa Al-Quran. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan haram melakukan itu, karena itu dihitung sebagai orang yang membawa Al-Quran. Kemudian seandainya kalau orang yang junub atau orang yang muhdis, orang yang tidak suci, menulis mushaf, seandainya kalau dia memegang kertasnya atau dia menyentuh kertasnya ketika dia menulis itu, maka ketika itu menjadi haram, tidak boleh. Tetapi kalau dia tidak membawa mushafnya atau tidak menyentuhnya, maka dalam mazhab Syafi'i mempunyai tiga pendapat. Pendapat yang sahih ialah boleh melakukan itu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan haram melakukan itu. Kemudian pendapat ketiga mengatakan boleh bagi muhdis, orang yang tidak suci. Kemudian haram bagi orang yang junub atau berhadas besar. Seandainya kalau orang yang muhdis atau tidak suci dan orang yang junub, orang yang haid membawa kitab fikih atau kitab yang lain dan di dalamnya itu ada ayat Al-Quran, atau baju yang tulisannya ada Al-Quran, atau uang yang tertulis Al-Quran, atau suatu barang yang dalamnya ada mushaf, maka dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh melakukan itu, karena itu bukan dari mushaf, tafsir itu bukan dari Al-Quran. Kemudian ada wajhun akhar mengatakan ini haram melakukan itu. Jika pada suatu tempat dari badan yang bersuci terdapat najis yang tidak dimaafkan, haram atasnya menyentuh mushaf dengan tempat yang bernajis itu tanpa ada perselisihan dari ulama. Dan tidak haram dengan lainnya menurut mazhab yang sahih. Bagi siapa yang tidak mendapatkan air untuk bersuci dan ingin memegang mushaf, maka baginya untuk tayamum. Ketika sudah tayamum maka boleh dia memegang mushaf. Kemudian apakah wajib bagi seorang guru atau wali untuk mewajibkan kepada anak-anaknya bersuci ketika memegang mushaf atau ketika membaca mushaf? Dalam mazhab Syafi'i itu mempunyai dua pendapat. Dan pendapat yang sahih ialah tidak wajib karena adanya masyaqqah di situ. Dan seandainya kalau jual beli mushaf itu jual belinya ialah jual beli sahih atau benar, dan tidak ada kebencian ketika membeli mushaf. Dan ketika menjual mushaf dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Pendapat yang paling sahih ialah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, annahu yukrah, bahwa menjual Al-Quran ialah makruh. Dan ulama yang mengatakan bahwa jual beli mushaf itu sesuatu yang tidak dibenci ialah dari mereka Hasan al-Basri, Ikramah, Al-Hakam bin Utaibah, dan Mari an Ibni Abbas. Demikian ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini pertemuan terakhir kita di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah SWT selalu mencurahkan kebaikan kepada Imam An-Nawawi dan menambah pahalanya dan kebaikannya di akhirat kelak, dan memasukkan beliau bersama Rasulullah SAW di Firdausil A'la. Dan juga Allah SWT menjadikan kita sebagai murid beliau, muridnya Imam Syafi'i, dan menjadikan kita bisa bersama Imam Syafi'i di surga nanti. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.